Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita sudah masuk materi bab kedua pada sub B, yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Belum materi kita mulai, perlu kita review sebentar apa yang sudah kalian dapatkan mungkin di sekolah sebelumnya. Apa itu yang dinamakan rakyat, apa itu yang dinamakan penduduk, apa itu yang dinamakan warga negara. Nah, mungkin kalian masih ingat perbedaan di antara itu semua. Yang dinamakan rakyat adalah penghuni suatu negara atau semua orang yang berada di suatu negara. Dibedakan menjadi dua, satu yaitu penduduk, yang kedua bukan penduduk. Perbedaan antara penduduk dengan bukan penduduk terletak pada tinggal selamanya atau tinggal sementara. Yang dinamakan penduduk berarti dia tinggal menetap, domisili menetap di satu negara. Sedangkan kalau bukan penduduk, tinggalnya hanya sementara saja di satu negara. Contohnya yaitu ada turis asing. Kemudian yang selanjutnya tentang penduduk dibedakan menjadi dua, yaitu warga negara dan bukan warga negara. Warga negara mereka adalah yang termasuk anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara, mereka tidak termasuk anggota dari suatu negara. Contohnya di negara kita ya ada duta besar asing, pekerja asing. Nah, mereka itu berada di negara kita untuk jangka waktu tertentu, yang menetap jangka waktu tertentu selama dia menjalankan tugas. Nah, kalau dia duta besar ya selama menjalankan tugas, kalau dia pekerja asing ya selama dia bekerja di negara Indonesia. Selanjutnya tentang status warga negara Indonesia, ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 26 ayat 1, dan kemudian ada undang-undang tentang kewarganegaraan yang terakhir, yang paling baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Siapa tuh yang termasuk warga negara Indonesia? Kita lihat tayangan slide berikut ini. Yang termasuk warga negara Indonesia adalah, Anda bisa melihat yang ada di buku paket pada halaman 48, 49, dan nanti terakhir pada halaman 55. Di antaranya yang menjadi warga negara Indonesia sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. A. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Jadi sebelum ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu banyak sekali peraturan undang-undang tentang kewarganegaraan, dan yang dipakai terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu. Yang B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang WNI dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. Dan yang D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Sedangkan yang E yaitu anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Jadi yang F, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. G, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Yang H, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
I. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Selanjutnya, dari apa yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi warga negara Indonesia itu tidaklah sulit. Berbagai sebab itu menjadikan seseorang dapat dengan mudah menjadi warga negara Indonesia. Hal ini untuk menghindari terjadinya seseorang tanpa kewarganegaraan. Untuk selanjutnya pada kesempatan ini saya sampaikan yaitu asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Ya, sebelum saya sampaikan ke sana, saya tanya dulu apa itu asas kewarganegaraan Indonesia. Ada pertanyaan begini, apa alasannya Anda menjadi warga negara Indonesia? Ada berapa jawaban untuk menanggapi pertanyaan itu. Ini akan saya sampaikan tentang asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan Indonesia adalah pedoman yang dipakai untuk menentukan seseorang itu menjadi warga negara dari suatu negara. Ada dua asas. A, yaitu asas ius sanguinis, asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Seseorang menjadi warga negara Indonesia karena orang tuanya adalah warga negara Indonesia. Berikutnya yang B, yaitu asas ius soli, asas kedaerahan. Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan negara di mana ia dilahirkan. Seseorang bisa menjadi warga negara Amerika karena anak itu lahir di sana. Jadi salah satu sebab anak itu bisa menjadi warga negara Amerika. Karena adanya perbedaan dalam penerapan asas kewarganegaraan ini, akhirnya menimbulkan permasalahan kewarganegaraan. Apa itu masalah kewarganegaraan? Ini dalam kesempatan ini saya sampaikan paling tidak ada dua asas kewarganegaraan. Yang pertama yaitu apatrid, yaitu adanya seseorang yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, satu contoh misalkan seseorang yang berasal dari negara Amerika, kita ketahui negara Amerika itu menganut asas ius soli, kemudian tinggalnya di negara Cina itu menurut asas ius sanguinis. Maka apabila pasangan suami istri tadi mempunyai anaknya kemungkinan tidak mempunyai kewarganegaraan, tidak Amerika karena lahirnya di Cina, dan tidak pula menjadi warga negara Cina karena Cina menurut asas ius sanguinis. Jadi akan terjadi yang namanya apatrid, tanpa kewarganegaraan. Berikutnya yang B, yaitu bipatrid, yaitu adanya seseorang yang mempunyai rangkap kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Mengapa bisa menjadi kewarganegaraan ganda? Contoh kasusnya sebaliknya, misalkan kalau ada warga negara Indonesia, kita ketahui bahwa warga Indonesia menurut asas ius sanguinis, tinggalnya di Amerika menurut asas ius soli. Maka apabila pasangan suami istri itu tinggal di negara Amerika, berasal dari negara Indonesia, kalau dia punya keturunan maka anaknya adalah warganegaraan ganda. Satu sisi dikarenakan menjadi warga negara Amerika karena lahirnya di Amerika. Sisi yang lain menjadi warga negara Indonesia karena orang tuanya adalah berasal dari negara Indonesia. Kita ketahui negara Indonesia itu menurut asas ius sanguinis. Untuk selanjutnya, setelah menjelaskan saya ini, tugas kalian nanti secara berkelompok melalui daring, ya mungkin bentuk melalui secara online, Anda diskusikan beberapa permasalahan di bawah ini. Ya, nanti hasilnya nanti disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.